Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Sementara pengertian lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Satu, biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan bahan-bahan baku, misalnya karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. 2. Karena jumlah uang yang beredar bertambah. Teori diajukan oleh kaum Kasik mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Jika jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi. Misalnya, kalau pemerintah memakai sistem anggaran defisit, inflasi karena kenaikan permintaan. 3. Terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Peningkatan permintaan itu dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan untuk diekspor, dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta. 4. Devaluasi. Devaluasi terjadi ketika suatu mata uang kehilangan nilainya dibandingkan dengan mata uang lainnya. Hal ini membuat impor menjadi lebih mahal dan dapat menyebabkan inflasi. Jika dolar AS mendevaluasi terhadap euro, dibutuhkan lebih banyak dolar untuk membeli jumlah euro yang sama. Jika sebuah bisnis mengimpor barang dari Eropa, merupakan perlu kenaikan harga untuk menutupi kenaikan biaya. 5. Ekspektasi inflasi. Ketika perusahaan dan pekerja mulai mengkhawatirkan inflasi, ketakutan mereka dapat membuat mereka mengharapkan hasil inflasi yang lebih tinggi. Akibatnya, pekerja mungkin meminta upah yang lebih tinggi untuk mengimbangi peningkatan biaya hidup. Tapi itu adalah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Ketakutan mereka dapat memperburuk masalah. Untuk membayar upah yang lebih tinggi bagi pekerja mereka, perusahaan harus menaikkan harga mereka. Ketika perusahaan berpikir bahan baku lebih mahal, mereka juga akan menaikkan harga untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Gabungan itu berarti ekspektasi inflasi dapat menyebabkan tingkat inflasi naik. Berdasarkan penyebabnya, terdapat 2 jenis inflasi, yaitu yang pertama, tarikan permintaan atau demand pull inflation. Timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa. Sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Terjadi karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Kenaikan harga pada inflasi ringan adalah di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang bisa membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Kenaikan harga pada inflasi sedang berkisar antara 10% hingga 30% per tahunnya. Yang ketiga, inflasi berat.
Inflasi berat dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank dikarenakan bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Kenaikan harga pada inflasi berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, hiperinflasi. Hiperinflasi adalah inflasi yang sudah sangat sulit dikendalikan karena kenaikan harga pada inflasi ini di atas 100% per tahun. Berdasarkan asalnya, inflasi terdiri dari yang pertama, inflasi domestik atau inflasi dalam negeri. Jenis inflasi ini dapat terjadi karena defisitnya anggaran belanja negara yang diatasi dengan mencetak uang baru. Ketika pemerintah mencetak uang baru, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang naik sehingga nilai uang menjadi semakin turun. Yang kedua ada inflasi luar negeri atau import inflation. Jenis inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang impor, karena adanya kenaikan harga di negara asal barang tersebut diproduksi. Dampak inflasi secara umum diantaranya 1. Turunnya nilai mata uang, 2. Turunnya pendapat real masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga mengalami penurunan, 3. Ketidakpastian bagi pelaku usaha, 4. Menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, produksi, dan distribusi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain memberikan dampak umum, inflasi juga memberikan dampak khusus. Adapun pihak yang diuntungkan maupun dirugikan oleh inflasi di antara lain 1. Penabung, 2. Pemberi pinjaman, 3. Pemilik pendapatan tetap, 4. Produsen. Yang pertama ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatasi atau mengendalikan laju inflasi yang semakin tinggi adalah dengan pengurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Adapun kebijakan moneter yang bisa diterapkan yaitu menaikkan tingkat suku bunga, menjual surat berharga, menaikkan cadangan kas atau GWM, pemberlakuan kredit ketat, dan moral swasiat. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatasi dan mengendalikan laju inflasi yang semakin tinggi adalah cara meningkatkan tarif pajak dan mengurangi pengeluaran atau anggaran pemerintah. Nah, yang terakhir ada juga kebijakan lainnya. Dalam mengatasi atau mengendalikan laju inflasi, tidak hanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah, tapi juga bisa menerapkan kebijakan yang lain. Berikut juga adalah kebijakan lainnya yang dapat digunakan, yakni meningkatkan produksi atau menambah jumlah barang di pasar, serta memberlakukan kebijakan penetapan harga tertinggi untuk jenis barang tertentu.